kembali lagi ke channelnya Nutrus Food. Hari ini aku mau konten sesuatu yang berbeda dari biasanya ya. Jadi aku mau sedikit mereview sesuatu hal yang katanya sih, kata anakku, yang lagi viral banget. Jadi ini aku bawa minuman aku, kata ini minuman anakku ya. Maksudnya kan aku punya anak 2 dan mereka tuh masing-masing beli minuman ini, katanya dari USA. Dan karena anakku kan sekarang udah masuk ke pra-teenager ya, udah hampir teenager. Jadi mereka tuh banyak ngobrol di sekolahan dan banyak membicarakan tentang hal-hal yang berbau viral dan lain-lain gitu. Nah, ketika anak-anakku sampai rumah bercerita kepadaku kalau dia bilang katanya lagi ada yang viral nih, Mam, minuman namanya Prime dari USA. Ya aku pikir kan minuman ya gimana lah, paling harganya segitu-segitu aja gitu kan. Saya juga nggak pernah tahu gitu, maksudnya gue juga nggak pernah tahu itu minuman apa, rasa apa, terus apa itu gulanya tinggi dan lain-lain. Jadi kata anakku itu viral, jadi aku mencoba untuk mengikuti perkembangan zaman ya. Maksudnya di zaman anak-anakku ini kan sekarang lagi boomingnya katanya apa sih, coklat apa gitu yang kemarin dia beli itu. Terus sekarang mereka lagi beli minuman rasa dan yang namanya Prime. Datanglah kita ke supermarket kan, tanya sama orangnya, dan pas kita beli, oke lah, beli warna masing-masing warna satu ini gitu. Jadi di sini ada beberapa warna. Dan ketika kita lihat harganya guys, ternyata sebelum ku kasih harga ya, maksudnya sebelum aku tahu itu harganya, aku cuma baca-baca di sini kan, karena aku selalu ngecek kandungan gula yang ada pada minuman berkemasan seperti ini ya, karena kan zaman sekarang banyak banget penyakit diabetes sama anak-anak. Jadi aku sangat memperhatikan soal kandungan gula yang terdapat pada minuman kemasan seperti ini. Ketika aku dicek, oh ini ternyata hanya minuman beginian aja, hydrotonic gitu. Aku pikir ini sejenis ya, biasa paling 20-30 ribu gitu harganya. Ternyata waktu kita beli, harganya, kalian tau gak guys harganya berapa? Satu botol ini harganya 100 ribu lebih guys. Satu botol ginian aja tuh 100 ribu lebih. Ya aku sih kaget ya, karena ya maksud aku tuh ini hanya minuman biasa gitu kan, hydrotonic, isotonic gitu kan, kok bisa harganya semahal itu. Nah, jadi karena harganya mahal gitu, dan anak-anak kan kayaknya udah dari kemarin kan udah pengen banget beli minuman yang sedang viral banget di sekolahannya mereka. Jadi ya aku nggak pernah bahas soal harga ke mereka, aku cuma kasih tahu ini harganya sekian, boleh beli. Tapi ini sebenarnya nggak worth it sih ya kalau seandainya kalian sering-sering beli beginian, karena ini hanya minuman isotonik sejenis Pocari Sweat aja gitu. Dan aku hanya menjelaskan itu ke anak-anakku, mereka hanya bilang iya mas mau coba aja deh, bilang gitu. Tapi ini kan karena harganya begini, dan misalnya ini kan belum dicoba sama anak-anakku gitu kan, dan ketika misalnya mereka mencoba dan mereka suka, dan ini menurut mereka ini menyegarkan untuk mereka gitu ya, dan mungkin mereka minta lagi minuman ini. Kalau aku pribadi sebagai orang tuanya, walaupun ini mahal, aku tetap akan beliin ini untuk mereka gitu. Karena kita kan sebenarnya kan membeli sesuatu itu bukan dilihat dari harga ya, bukan dilihat harga yang mahal atau murah gitu, tapi lebih ke ini tuh kita lagi pengen apa enggak sih minuman ini, terus ini tuh seger apa enggak sih, waktunya cocok nggak kita minum gitu. Jadi bukan cuma sekedar karena murah kita beli atau mahal karena kita beli, nggak seperti itu gitu. Jadi ini sih benar-benar mahal banget sih kalau menurut gua. Zaman gua dulu tuh kayaknya isotonic itu paling mahal itu yang sebotol sebesar ini tuh paling 20 ribu aja gitu, dan ternyata ini harganya 100 ribu lebih. Oke lah, demi anak-anak biar mereka bisa tahu, bisa mencoba, dan bisa berbagi cerita ke teman-temannya ketika mereka nanti setelah mencoba Prime, mereka bisa saling bertukar cerita dengan teman-teman. Gue udah coba loh minuman Prime ini, rasanya begini-begini, enak ya gitu-gitu kan. Setidaknya mereka tidak ketinggalan zaman gitu, mereka tetap tahu update tentang apapun yang lagi viral sekarang ini gitu. Oke, ngomong-ngomong kita bahas soal harga ya guys ya. Jadi di beberapa tempat ini, di sini tuh misalnya kayak ada grand opening tempat makan gitu ya misalnya ya. Kalau mereka grand opening itu selalu mereka ngasih harga promo gila-gilaan, promo grand opening bisa sampai diskon 50% di setiap menu makanannya itu misalnya gitu ya. Dan kalau dan lucunya ya, kalau misalnya lagi promo gitu makanan-makanan itu, terus
lagi ada diskon atau lagi grand opening, bener-bener rame banget, bener-bener tempat makan itu tuh full banget, tempat duduknya sampai kita tuh nggak bisa nemu tempat duduknya untuk makan. Bahkan di kasir tuh banyak banget yang ngantri-ngantri untuk membeli dan mencoba yang baru dibuka ini gitu kan, karena diskon 50% ini gitu. Terus lalu selang beberapa minggu, 1 minggu 2 minggu, mereka memberikan diskon dan sudah tidak ada diskon lagi. Kalian tahu nggak apa yang terjadi? Setelah nggak diskon lagi, tempat makan tersebut langsung sepi total. Paling 1-2 ekor aja yang ada di sana kan. Sisanya tuh bener-bener udah nggak ada lagi orang yang rame banget seperti waktu ketika grand opening itu gitu kan. Jadi aku tuh sering discuss ya sama suami ya. Aku sering bahas sama suami gitu. Di sini tuh kita manusia itu memiliki kebutuhan yang kadang tuh kita sendiri tuh suka nggak tahu ya kebutuhan apa sih yang kita pengen gitu kan. Kadang-kadang tuh kita nggak disangka-sangka, misalnya lagi pengen cake dengan harga sekian atau lagi pengen minuman ini dengan harga sekian gitu. Terus masa kita nunggu minuman atau makanan yang kita lagi mau, nunggu itu lagi promo atau lagi diskon gitu, kayaknya jadi tidak enjoy atau menikmati hidup gitu jadinya. Jadi kalau seandainya kalian udah coba nih menu di tempat makan ini, diskonnya 50% dan ternyata makanan ini enak sesuai kebutuhan dan harganya juga worth it, mahal-mahal dikit dan namanya tempat makan, tempat usaha gitu loh ya, bisnis gitu. Nah ketika harganya udah nggak promo, masa kalian nggak jadi beli lagi gitu, padahal itu adalah sesuatu makanan yang kalian suka gitu, sesuatu hal yang kalian suka, yang kalian inginkan, tapi kalian menahan-nahan itu semua gitu. Nah kalau menurut aku sih itu nggak worth it ya, maksudnya kalian tidak mencintai diri kalian sendiri kalau kalian banyak menahan beban tersebut. Kalau saya sama suami sih diskusi mengenai soal beban ya. Karena apa? Ketika misalnya ini lagi promo, barang ini lagi promo, nah aku beli dong lagi promo ini, anak-anak juga beli lagi promo kan. Lalu ketika barang ini sudah tidak promo dengan harga normal dan anak-anakku lagi pengen, masa aku harus jelaskan ke anak-anak nggak usah beli dulu ya, ini udah nggak promo loh, lagi nggak diskon loh, nggak usah beli dulu ya. Sebenarnya kalau kita mengajarkan itu ke anak ya, itu akan membentuk karakter anak untuk pelit terhadap diri sendiri gitu, untuk mereka tidak menghargai, tidak mencintai diri mereka sendiri gitu. Dan gue nggak mau sampai anak-anak gue kayak begitu. Jadi gue selalu ajarkan mereka mau apa, mau beli apa, beli aja, yang penting sesuai kebutuhan dan sesuai keinginan. Tapi kalau yang nggak jelas, misalnya semua apa yang mereka mau, mereka lihat, mereka mau, ya kadang saya juga ngelarang. Kalau kita ngelihat itu adalah cuma kayak apa sih semuanya mau gitu kan. Cuma ada hal-hal tertentu yang misalnya mereka jarang minta, tapi mereka kadang-kadang suka pengen deh ini minuman ini, dan kita nggak boleh bilang sama anak kita jangan beli ya, lagi nggak promo, atau jangan beli ya, mahal. Itu sama aja kalian mengajarkan untuk tidak mencintai diri kalian sendiri, tidak menghargai diri kalian sendiri. Dan itu kalau menurut gue sih di psikologi sangat dilarang ya. Kita bukan membahas soal kita punya uang atau tidak, aku kaya atau aku tidak kaya. Di semua hal, mau kaya, miskin, semua kita harus mengajarkan anak apa yang dia mau harus dia dapatkan, seperti itu. Tapi lain hal cerita di sini, kalau kebanyakan orang-orang di sini tuh ya, maksudnya ya yang aku tahu, yang aku lihat selama aku hidup gitu, maksudnya tinggal di sini, ya aku ngeliatnya gitu. Saatnya promo, grand opening, diskon, mereka pada ngantri panjang gitu. Misalnya contoh lah, saya sebut merek lah ya, misalnya Jeko, dia lagi apa promo, bisa ngantri panjang banget, bisa sampai yang bener-bener kayak kereta api, panjang banget. Tapi giliran nggak ada diskon, nggak ada promo, bener-bener sepi banget, orangnya nggak ada yang mau beli gitu. Kan sebenarnya sayang ya kalau kalian memiliki karakter atau pribadi seperti itu gitu. Itu kan sama aja kalian tidak apa ya, kalian punya keinginan selalu kalian tahan-tahan, dan itu tidak baik untuk karakter kalian sendiri. Jadi kalian tidak memiliki daya juang, kalian tidak memiliki untuk berusaha mendapatkan apa yang kalian inginkan, dan itu akan berpengaruh terhadap dunia kerja kalian gitu. Kalian tidak memiliki ambisi, kalian tidak memiliki apa ya, sesuatu hal yang untuk kita capai gitu, yang untuk kita ambil gitu loh, maksudnya seperti itu. Jadi ya ini sih yang mau gua bahas di sini sih ya. Ya, apa yang kalian inginkan, selagi kalian mampu, kalian harus bisa mendapatkannya. Maksudnya kalau kalian ada, even itu kalian pas-pasan uangnya ya. Maksudnya walaupun itu cuma uang kalian tinggal segitu-segitunya ya, kalau kalian lagi pengen banget ya ambil aja, beli aja gitu. Nanti juga ada lagi rezekinya.
Ya aku sih ngomong gini bukannya, pasti ada lah beberapa netizen komen, ala Cici ngomong gitu karena Cici orang kaya lah, punya uangnya banyak, mau beli apa aja mampu ada. Nah kami ini yang nggak punya pasti mau beli aja mikir-mikir dulu. Kalian nggak boleh ngomong seperti itu. Kalau kalian merasa diri kalian tidak mampu, selamanya kalian akan merasa diri kalian tidak mampu gitu. Jadi kalian harus punya semangat dan daya juang untuk apa yang kalian inginkan harus kalian dapat, dan itu yang saya ajarkan ke anak-anak saya. Makanya kenapa saya selalu suka ya kuliah psikologi, dan memang saya juga ngambil jurusan fakultas psikologi itu supaya saya bisa mengajarkan karakter dan mendidik anak saya sesuai apa yang menurut saya baik gitu ya, walaupun belum tentu menurut kalian baik, tapi ya inilah yang bisa saya pelajari dari saya hidup, pengalaman hidup, teori, textbook, dan di lapangannya pun seperti ini saya udah banyak belajar. Kalian jangan pikir ngelihat saya seperti ini saya nggak ngapa-ngapain di luar sana. Saya tuh udah ketemu orang tuh banyak banget, 1000-2000 setiap hari tuh udah banyak sekali. Jadi hal-hal seperti ini tuh udah banyak banget saya pelajari gitu guys. Oke guys, cukup sekian video aku buat hari ini. Ya intinya ini sih sebenarnya mahal banget kalau buat gue ya guys, ini mahal banget serius deh. Ini 100.000 lebih per botol. Kalau kata orang bisa beli nasi padang 4 bungkus, tau nggak guys, satu botol ini. Tapi karena anak pingin dan dia mau mencoba hal yang viral, jadilah aku kasih aja lah semua yang dia mau gitu. Jadi intinya apapun yang kalian mau, kalian harus berusaha untuk mendapatkannya. Oke? Jangan lupa di subscribe channel YouTube aku, Nupus Home. Jangan lupa juga di like, comment, and share semua video-video aku, dan dinontonin semua ya guys, jangan di skip. Thank you guys, bye bye.